Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Tahun baru, semangat baru, tentunya ada tantangan baru. Di tahun ini banyak momen penting yang akan kalian hadapi, khususnya bagi pemburu dan pejuang PTN favorit ya yang akan bersaing di tahun 2021. Yang paling kelihatan adalah ada momen yang sangat penting, yaitu menghadapi ujian tertulis berbasis komputer atau dikenal dengan UTBK. Supaya menikmati proses itu, tips yang Kak Sobi pertama berikan adalah mulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada, kalian harus banyak interaksi dengan soal-soal yang pernah diujikan pada momen tersebut. Tentunya untuk menaklukkan soal yang banyak sekali, semua jurus, semua kemampuan, semua trik yang kalian punya, silahkan gunakan ya. Yang penting perbanyak bentuk soal yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Somad, bahas langsung soal UTBK atau SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Pada video kali ini Kak Sobi akan membahas tentang soal-soal barisan dan deret geometri. Nah, seperti apa kira-kira bentuk-bentuk soalnya? Yang pertama adalah diambil dari model UTBK tahun 2019. Ini udah beberapa kali sering muncul ya, menggunakan dihitung keuangan sehingga nanti ada rumus-rumus tambahan, tapi nggak usah khawatir. Rumus ini semua diambil dari rumus barisan dan deret geometri. Di sini ada kata bunga majemuk, sehingga nanti kalau ada sebuah uang terus disimpan di bank dengan sistem bunga majemuk, ini udah ciri-ciri sebagai deret geometri, atau bisa dihafal juga sih. Nanti ini adalah jumlah uang akhir ya. Ini adalah jumlah uang awal ketika ditaruh. Nanti dikali dengan 1 ditambah dengan sistem presentasi bunganya berapa, dipangkatkan dengan jangka waktunya berapa, N. Oke. Nah, nanti dari soal kita coba terjemahkan bahasa cerita ini ke bahasa matematika melalui rumus ini. Kita langsung saja. Uang senilai A ditabung di bank dengan catatan bank menerapkan sistem bunga majemuk. Nah, setelah 6 tahun berarti ketika N-nya kita ganti dengan 6 tahun, ini apa yang terjadi? Yang tadinya A sekarang berubah menjadi B. Jadi MN-nya itu adalah, atau hasil akhirnya adalah B, sama dengan awalnya adalah A. 1 ditambah di sini presentasi bunganya belum ketahuan berapa nilainya, sehingga tetap dalam B saja. Nah, di sini N-nya sudah ada nih, 6. Ini yang pertama. Oke, kita tandain ya. Yang kedua adalah kita baca lagi soalnya. Dan setelah 9 tahun, berarti ketika N-nya kita ganti dengan 9 tahun, ya, maka hasilnya adalah pakai rumus yang sama menjadi 3A. Jadi MN-nya itu adalah menjadi 3A, sama dengan A kali 1 plus B pangkat N. N-nya kita ganti 9. Ini persamaan yang kedua. Dari soal ini kita hanya diminta hubungan antara B dengan A. Kita coba lihat dari 2 persamaan yang kita temukan dari hasil hitungan. Ini sudah kita bisa buang ya. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mencari bahwa nilai dari, sebentar, ada yang keliru nggak? Tidak ya, jadi nanti ada 1 ditambah dengan B-nya itu bisa kita ganti dengan 3 pangkat 1/9. Itu 1 poin. Nah, nanti data ini bisa kita substitusikan ke persamaan tadi ke sini. Sehingga nanti persamaan satunya nanti berubah menjadi, kira-kira apa? Kita lihat. Diganti dulu warnanya biar nggak bosan. Jadi B sama dengan A kali
1 plus B-nya kita ganti dengan 3 pangkat 1/9. Ini pangkat 6. Sehingga nanti B-nya itu adalah, atau di sini, biar lebih leluasa ya nulisnya. Sebentar, sekalian menghapus yang tidak perlu. Oke, kita teruskan lagi. Dengan data yang ada, maka hubungan B itu sama dengan A kali ada 1/9 kali 6. Sesuai dengan sifat eksponensial, kita kalikan aja. Kali 3 pangkat 6/9. 6/9. Ya, 6/9. Nah, udah hampir selesai ini. 6/9 itu kan bisa kita sederhanakan. Jadi B sama dengan A kali dibagi 3 atas bawah ya. 2 dibagi dengan 3. Nah, bentuk ini kalau kita tuliskan dalam bentuk lain itu sama juga dengan B sama dengan A kali akar 3 pangkat 2 akar pangkat 3. Sehingga B-nya adalah A akar pangkat 3 dari 9. Nah, ini yang kita temukan hubungan antara A sama B yang diminta pada soal tahun 2019. Baik, kita lanjutkan lagi dengan soal yang lainnya. Oke, ya. Ini adalah ada 3 suku barisan geometri. Berapa jumlah 11 suku pertamanya ya? Rumus yang pertama yang harus diingat adalah suku tengah ini pada barisan geometri ketika dipangkatkan 2 adalah suku awal dikali dengan suku akhir. Oke, Kak Subi coba kotakin dulu ya. Sehingga nanti kita coba datanya diambil dari soal ini. Suku awalnya ada, suku akhirnya ada, dan suku tengahnya juga ada. Suku tengahnya yang kita dapatkan dari data soal ini adalah A plus 3 pangkat 2 sama dengan suku awal dikali suku akhir, suku ketiga ya. Kita uraikan A pangkat 2 plus 6 kali A plus 9 sama dengan minus 2A plus 2. Seperti perkalian biasa menggunakan sifat distribusi ya. Nanti semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan. Ada A pangkat 2 ditambah dengan 8A ditambah dengan 9 dikurang 2, 7. Ada yang tahu berapa faktornya? Iya, jadi ada A plus 1 dikali dengan A plus 7. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika A-nya min 1. Kalau kita masukkan kembali ke sana, maka nanti barisan yang terbentuk adalah minus 2, 2, berapa lagi tadi? Minus 2, dan seterusnya. Ini kalau diminta jumlah 11 suku yang mungkin, bisa kita tebak. Ya, ini nggak usah perhitungannya, nggak usah terlalu rumit ya. Jadi kalau diminta, ini kan 11 itu adalah jumlahnya sukunya ganjil. Nah, kalau kita lihat pada soal ini kan tulisan ada 2, ada minus 2. Coba kira-kira kalau nanti jumlah sukunya ini kan saling menghabiskan nanti. Minus 2, 2 habis, minus 2, 2 habis. Setiap yang genap nilainya adalah 2. Yang ganjil adalah min 2. Nah, ini 11. Berarti dia jatuhnya pada suku ganjil. Sehingga nanti hasilnya adalah minus 2. Oke, ini yang mungkin ya. Jadi yang mungkin untuk jumlah 11 suku yang pertama. Mudah. Nah, lantas bagaimana untuk yang nilai A-nya adalah di sini? A-nya adalah min 7. Sama, substitusikan kembali ke soalnya, ke sana. Sehingga barisan yang kita temukan adalah minus 2, min 4, min 8. Dari posisi ini kita bisa mencari nilai suku awalnya adalah minus 2 dan rasionya adalah 2. Sehingga nanti untuk mencari jumlah 11 sukunya bisa kita gunakan rumus SN ya. Masih ingat nggak rumus SN? Jadi ini diumumkan dulu A kali R pangkat N-1 dibagi dengan, nah ini rumus SN pada barisan geometri. Ya.
Sehingga nanti suku awalnya udah ada nih. Minus 2 kali R-nya adalah 2 pangkat 11 ya. Ini kan S11. Oke. Dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Kebayang tuh. Kalau kita gunakan cara ini kan udah hitungannya pasti besar ya. Tapi yang kalian lihat sebenarnya tidak sampai harus menghitung semua. Dari pilihan jawaban, kemungkinan besar yang nanti untuk A sama dengan 7 ini nggak dipakai. Coba jawabannya cuma min 2, min 1, 1, 2, 0. Sehingga dipastikan nanti kalau sudah auto itu ini nggak usah dihitung sebenarnya. Cukup yang ini saja. Sehingga nanti jumlah 11 suku yang mungkin adalah minus 2. Oke, kira-kira itu jawaban pada soal yang ada di tahun 2018 ya. Oke, lanjutkan lagi. Wah, ini ramai sekali. Diambil dari soal tahun 2013. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Ya sama juga. Jadi nanti kita masih menggunakan rumus-rumus yang ada di barisan geometri. Ini udah masuk rumus S tahingga. Coba Kak Sobi ingatkan lagi. Rumus S tahingganya apa? S tahingga adalah A dibagi dengan 1 min R. Ini berlaku untuk yang deretnya rasionya di antara min 1 sampai 1. Kalau nggak bisa. Nah, harapannya nanti dengan data ini kita bisa menghitung satu per satu dari data soal. Kita hitung yang pertama dulu nih. Jadi ini ya. Oke, U1 itu adalah, ini kan U1 tambah U2, jadi gini, A ditambah dengan AR, ditambah dengan AR pangkat 2, dan seterusnya, ini adalah 6. Nah, suku awalnya berapa coba kalau kita gunakan rumus ini? Yang ini. Ya, suku awalnya adalah ini, A gitu. Terus rasionya adalah AR dibagi dengan A, sehingga nanti R juga ya. Nah, ini persamaan pertama yang bisa kita ambil dari data soal pertama. Yang kedua, nanti dengan cara yang sama, kita bisa menemukan persamaan kedua yang nilainya 2/3. Ditaruh di sini, A3 berarti AR pangkat 2 ditambah dengan A4, AR pangkat 3, dan seterusnya. Sama dengan 2/3. Oke, jangan lupa di sini adalah suku awalnya bukan A, tapi ini dia AR pangkat 2. Rasionya sama ya, AR pangkat 3 dibagi dengan AR pangkat 2, kan U2 dibagi U1 masih R. Jadi 1 min. Ini persamaan yang kedua. Sehingga nanti dari sini harapannya bisa menemukan berapa nilai R-nya. Nah, kita coba ini uraikan ya. Ke sini deh, biar lebih kelihatan. 2/3 sama dengan kita pecah. Sehingga nanti persamaan pertama yang kita temukan, kita bisa manfaatkan di persamaan yang kedua ini. Kita bisa uraikan seperti ini. A dibagi dengan 1 min R dikali dengan R pangkat 2. Ini baru kelihatan. Nanti A dibagi dengan 1 min R-nya bisa kita ganti dengan angka 6. Bisa nyambung ya. Nah, kita teruskan lagi. Jadi nanti 2/3 sama dengan 6R pangkat 2. Kita bagi 2 dulu. Ini dibagi 2, habis bagi 2 adalah 3. Sehingga nanti R pangkat 2-nya adalah 1/9. Pertanyaan soal sederhana sekali, cuma berapa nilai R-nya. Sehingga nanti R-nya itu adalah plus minus dari akar 1/9 atau plus minus 1/3. Mudah ya. Jadi ini kalau nulisnya cepat, perhitungan-perhitungan seperti ini tidak sampai 2 menit. Ya sekitar 1 koma lah ya. Nanti baru ketemu jawaban. Dari pilihan yang ada, kita sudah menemukan jawaban yang sih. Oke, lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Kita hapus dulu seperti biasa. Oke. Ini dia soalnya jumlah tahingga. Jadi sudah masuk ke barisan tahingga ya. Oke. Ini belum ke situ. Kita kembalikan lagi soalnya. Jumlah tahingga suatu barisan geometri adalah 16. Langsung saja kita coba
terjemahkan dengan bahasa matematika yang ada pada barisan geometri ya. Jumlah tahingganya itu langsung nih. Jadi A dibagi dengan 1 min R sama dengan 16. Data kedua adalah, ini yang pertama. Suku keduanya adalah 4. AR pangkat 1 ya. Ini adalah 4. Ini persamaan 2. Dari sini kan kita bisa mencari nih bahwa nilai A-nya adalah 4 dibagi dengan R. Nanti ini bisa kita substitusikan ke sini. Sehingga nanti persamaan pertamanya itu bisa berubah menjadi, oke, kita teruskan. 4 dibagi dengan R itu dibagi dengan 1 min R sama dengan 16. Nah, harapannya dari sini bisa mencari berapa R, nanti berapa A-nya ketemu semua, baru kita jumlahkan 4 suku pertama barisan tersebut menggunakan rumus SN yang ada pada barisan tersebut. Kita hitung. Coba ini gimana caranya nih? Ini kan sama juga dengan 4 dibagi dengan R kali 1 min R sama dengan 16. Bisa kita kecilkan dulu nih angkanya. Ini dibagi 4 jadi 4 ya. Kita coba silangkan. Nanti ada 1 sama dengan 4R dikurangi dengan 4R kuadrat. Sehingga nanti 4R pangkat 2 pindah semua ke ruas kiri. Minus 4R ditambah 1 sama dengan 0. Coba berapa nilai faktornya? Iya. Jadi ada 2R min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini nilai R-nya itu adalah dipastikan setengah. Ya. Nanti untuk mencari A-nya silakan masukkan ke sini. Sehingga nanti nilai A-nya itu adalah 4 dibagi dengan setengah. Hasilnya adalah 8. Nah, pertanyaan soal belum terjawab. Ya, yang diminta soal adalah jumlah 4 suku pertama. Sekedar pengingatan bahwa SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini dia. Sehingga dengan ini kita bisa mencari berapa jumlah 4 suku pertama dengan mengganti A dengan 8 dan R-nya dengan setengah nih. Setengah pangkat 4 ya dibagi dengan 1 min setengah. Kita hitung pelan-pelan. Oke. Kita gantikan lagi, ini harusnya tetap ada. Oke, jadi S4-nya itu adalah 8 kali 1 dikurang 1/16 ya. 1 dikurang 1/16 itu berapa coba? 15/16 ya. Tanggung nih udah seperti ini dibagi setengah. Jadi S4-nya adalah 8 dibagi setengah 16. Yang sebelah sini 1 dikurang 1/16, 15/16. Ada kemudahan nggak? Ada. Ini bisa kita coret nih ya. Ini kita coret sehingga nanti hasil akhirnya adalah 15. Jadi jawaban soal ini ada di 15. Baik, lagi-lagi nanti cukup 4 soal dulu untuk pemicu kalian melatih atau nanti mencoba soal-soal yang lain yang ada di luar ya. Jadi ini hanya sebagai pemicu dan nanti bisa dikembangkan ke dalam bentuk soal yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa komen, share, subscribe, dan tekan loncengnya sehingga semua video yang Kak Sobi buatkan bisa kalian dapatkan secara gratis. Oke, cukup sampai di sini dulu. Oke, kita bersihkan dulu layarnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.